Selamat datang di online service ibadah anak bersama CK9 Kids Ministry. Ketemu lagi nih dengan JJ dan Jojo. Sebelum kita mulai ibadah kita mau dengarkan beberapa panduan ya. Panduan yang pertama, terima kasih untuk Papa dan Mama sudah temani teman-teman untuk beribadah hari ini. Yang kedua, teman-teman pakai pakaian yang sopan dan rapi ya. Yang ketiga, kita persiapkan diri dan hati kita untuk beribadah. Lalu yang keempat, kita beribadah sungguh-sungguh ya. Saat berdoa, tutup mata kita. Saat memuji dan menyembah Tuhan, nyanyi sungguh-sungguh. Saat pemberitaan firman Tuhan, kita dengarkan baik-baik ya teman-teman. Oke teman-teman, kita ikuti ibadah online ini sampai selesai ya. Setelah ini, kita bisa melanjutkan aktivitas yang lain. Shalom teman-teman. Mari kita sama-sama membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat beribadah teman-teman. Dah. Shalom teman-teman, jumpa lagi nih sama kita di CK9 Kids Ministry bersama aku Andris dan aku Joli. Teman-teman, sebelum kita memuji menyembah Tuhan, kita mau nanya kabar teman-teman nih. Apa kabar teman-teman? Apa kalian baik-baik saja? Yuk teman-teman, kita nyanyi sambil nanya kabar kalian. Tepuk tangan, tepuk kaki, berkat putar lalu
puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kau anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Kau anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Siapa yang percaya Allah kita dahsyat? Yuk teman-teman nyanyi lagu ini. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita siapkan hati dan mengucap syukur kepada Bapa.
menjelaskan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kakak-kakak yang akan menjelaskan firman-Mu ya Tuhan, agar kami mengerti ya Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, bertemu lagi sama Kak Dina hari ini. Nah adik-adik sekarang udah gak siap buat mendengarkan firman Tuhan kan? Kak Dina yakin adik-adik bener-bener pengen mendengarkan firman Tuhan sekarang. Nah sekarang kita siapin hati kita ya. Kita siapin hati kita kasih sikap tubuh yang terbaik. Kita siapin Alkitabnya di rumah. Dan kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Biar setiap firman Tuhan yang dibagikan boleh kita terima, kita dengar dengan baik, kita taruh di hati kita dan kita ingat selalu untuk menjadi pedoman dalam hidup kita, menjadi berkat bagi kita dan bagi banyak orang. Amin. Hari ini firman Tuhannya dari kitab Yesaya. Yesaya 6 ayat 1 sampai 13. Judulnya adalah Panggilan Yesaya. Pemanggilan Yesaya, generasi yang melihat kemuliaan Tuhan. Yesaya 6 ayat 1 sampai 13. Tujuannya apa ya cerita hari ini? Supaya kita mengalami kuasa Roh Kudus melalui penglihatan yang seperti apa ya adik-adik? Yuk kita lihat ceritanya. Pada masa itu, Israel mulai tidak taat. Mereka mulai melakukan hal yang jahat dan mereka lupa sama ketetapan-ketetapan Tuhan. Mereka mulai hura-hura, mereka mulai minum, mereka mabuk-mabukan, mereka pesta pora, mereka melakukan hal yang jahat, mereka mulai menyembah Allah lain dan melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi karena Tuhan Yesus sangat mengasihi bangsa Israel, Tuhan Yesus nggak biarkan begitu saja. Tuhan Yesus mau memilih seseorang untuk menyampaikan pesan yang dari Tuhan bagi bangsa Israel. Pada saat itulah Yesaya terpanggil. Tuhan memilih seorang pria bernama Yesaya untuk menyampaikan pesan bagi Israel. Nah, adik-adik, pada saat itu Nabi Yesaya mendapatkan penglihatan melalui mimpi. Ia melihat Allah duduk di tahta yang begitu tinggi, begitu menjulang, begitu bercahaya dan penuh kemuliaan. Dan ada begitu banyak malaikat yang mengelilingi tahta itu, mengelilingi Tuhan yang duduk di tahta. Alkitab mencatat bahwa malaikat-malaikat itu memiliki sayap dan wajahnya ditutupi oleh sayap. Lalu kedua kakinya juga ditutupi oleh sayap dan mereka juga terbang menggunakan sayap. Begitu banyak di sekitar Tuhan. Saat Nabi Yesaya mendapatkan penglihatan itu, ia langsung panik. Ia langsung bilang, "Celakalah aku, sebab aku adalah orang yang najis bibir. Dan aku tinggal di bangsa yang najis bibir." Yesaya begitu ketakutan adik-adik. Adik-adik tahu apa itu najis bibir? Ada perkataan yang tidak baik, ada kata-kata yang kasar mungkin, yang tidak enak didengar, yang kasar keluar dari mulut Nabi Yesaya. Dan Yesaya beserta bangsa itu memiliki kebiasaan seperti itu. Jadi dari mulutnya keluar perkataan-perkataan yang tidak baik. Nabi Yesaya begitu takut saat mendapat penglihatan itu. Ia pikir ia akan binasa. Tapi datanglah seorang malaikat mendekati Nabi Yesaya dan menyentuh mulutnya Nabi Yesaya. Yang berarti kesalahannya sudah diampuni. Najis bibir itu sudah diampuni. Lalu pada saat itu Nabi Yesaya mendengar Tuhan berbicara dengan suara yang begitu nyaring, dengan suara yang begitu keras dan begitu bijaksana penuh wibawa.
siapakah yang akan aku utus? Siapakah yang akan pergi kepada Israel untuk menyampaikan pesan yang daripadaku? Nah, saat Yesaya mendengar perkataan itu, dengan yakin Yesaya bilang, Yesaya yakin Yesaya terpanggil, Yesaya bilang, "Ini aku Tuhan, pakai aku." Nah, itu adalah jawaban Yesaya atas panggilan Tuhan. Bagaimana Yesaya begitu yakin dan dia bilang, "Ini aku Tuhan, pakai aku." Nah, pada saat itu, setelah jawab, "Iya Tuhan, ini aku, pakai aku." Itu bukan tugas yang mudah adik-adik. Itu bukan hal yang mudah untuk Yesaya menyampaikan pesan dari Tuhan kepada Israel pada saat itu. Kenapa? Karena pada saat itu Israel tidak mencari Tuhan. Mereka sibuk berbuat dosa. Mereka tidak ingat ketetapan-ketetapannya. Mereka melupakan Tuhan. Dan mereka tidak mau mendengarkan nabi-nabi. Mereka tidak mau mendengarkan pesan Tuhan. Walaupun itu adalah tugas yang berat, Yesaya tetap mau menjalankan panggilan itu. Yesaya akan pergi ke Israel dan menyampaikan pesan Tuhan. Pesannya apa adik-adik? Pesan Tuhan bagi Israel adalah Tuhan akan menghukum Israel atas setiap kesalahan dosa yang dibuat sama Israel. Tuhan akan menghukum Israel. Karena itu Nabi Yesaya diperintahkan untuk memberitakan itu, untuk kasih tahu ke semua orang. Kita telah berbuat dosa, kita telah membuat kesalahan. Dan Tuhan tahu semua itu. Tuhan melihat semuanya itu. Dan Ia akan menghukum bangsa kita. Ia akan menghukum Israel. Tetapi bukan untuk selamanya Tuhan mau menghukum Israel. Diberitakan pertobatan. Biar bangsa itu bertobat. Saat Israel bertobat, maka Tuhan akan memulihkan keadaan bangsa itu. Tuhan akan memulihkan keadaan Israel. Akhirnya Yesaya menerima semua pesan itu. Dan ia pergi ke bangsanya. Ia pergi ke Israel untuk menyampaikan pesan Tuhan. Ini dia adik-adik. Yesaya mulai pergi. Setiap orang yang ia temui, ia beritahu. Yang kita lakukan adalah jahat. Tidak berkenan di mata Tuhan. Dia mulai kasih tahu ke semua orang. Tuhan akan menghukum bangsa kita untuk setiap kesalahan yang sudah dilakukan. Dia mulai beritakan. Tapi tidak ada yang mendengarkan adik-adik. Orang-orang di sana tidak memperdulikannya. Mereka sudah mulai tidak percaya. Mereka mulai menjelek-jelekan Yesaya. Mereka mengolok-olok dia, menghina dia, dan tidak percaya akan perkataan Yesaya. Tapi apa Yesaya menyerah adik-adik? Enggak. Yesaya telah menerima panggilan itu dan ia terus memberitakan pesan Tuhan atas bangsa Israel. Ia terus memberitakan, ia memberitakan dan dia terus berusaha agar mereka mau mendengarkan dan berbalik dari perbuatan yang jahat dan bertobat supaya Tuhan memulihkan Israel. Begitu banyak yang tidak menerima, tetapi Yesaya tetap mengerjakan panggilannya. Nah adik-adik, dari kisah Yesaya ini, kita semua mau belajar untuk taat dan menerima panggilan Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya Yesaya, bukan hanya pendeta di gereja, bukan hanya orang tua, bukan hanya orang dewasa yang Tuhan Yesus panggil. Tetapi kita semua, anak-anak sekolah minggu juga, Tuhan Yesus mau pakai kita menjadi alatnya. Tuhan Yesus panggil kita adik-adik untuk kita jadi berkat, untuk kita jadi saksi Tuhan, untuk kita memberitakan kabar baik, untuk kita menceritakan tentang Yesus, untuk kita jadi terang dimanapun kita berada. Tapi Kak, lagi PSBB, gak kemana-mana, di rumah aja. Walaupun di rumah aja, kita tetap harus jadi berkat di rumah. Kita harus tetap jadi terang di rumah. Gimana Kak caranya?
Ayo, kita selalu berdoa tiap hari. Saat teduh di rumah yang rajin. Doakan papa mama di rumah. Doakan adik kakak, saudara-saudara. Bahkan lingkungan kita di rumah kita doain supaya rukun, sejahtera, dan juga sehat, dijauhkan dari COVID. Kita terus doakan. Walaupun kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keliling-keliling, tapi biar kita jadi saksi Tuhan di rumah. Bukan di rumah marah-marah, bukan di rumah malas-malasan, tapi kita di rumah sebagai anak-anak Tuhan, menjalankan panggilan Tuhan. Ayo jadi berkat. Kita bantu mama kita bantu papa, kita sekolah, walaupun sekolahnya online, kita tetap sungguh-sungguh mengerjakannya. Amin. Dari situ kita bisa jadi terang, kita bisa jadi saksi Tuhan melalui rumah kita. Tapi Kak, nggak bisa banyak Kak, di dalam rumah doang, nggak bisa ke tetangga, nggak bisa ke Indonesia segala macem. Mungkin nggak bisa. Tapi dari rumah kita tetap bisa berdoa untuk Indonesia. Ingat, dalam setiap doa kita ada kuasa. Amin. Yuk, panggilan Tuhan dalam hidup kita, anak-anaknya, untuk kita jadi berkat, kita jadi saksinya, kita jadi terang dimanapun kita berada. Amin. Adik-adik yang mau sungguh-sungguh aja, yuk angkat kedua tangannya. Kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, urapi kami anak-anak-Mu. Kami tahu Engkau memanggil kami untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Saat ini Tuhan, urapi kami supaya walaupun di rumah aja, kami tetap jadi berkat bagi keluarga kami, dan kami boleh terus berdoa bagi teman-teman kami, lingkungan kami, bahkan bangsa kami. Urapi kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, sama-sama yang percaya katakan, amin. Teman-teman, mari kita doa syafaat. Tuhan Yesus, kami semua ingin berdoa untuk Indonesia Tuhan, negara kami Bapa, di mana sekarang sedang mengalami kesulitan Tuhan. Engkau pulihkan Bapa, pulihkan Indonesia Tuhan, negara di mana kami tinggal, di mana kami menginjakan kaki Tuhan. Engkau tutup bungkus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati semuanya Tuhan tentang Indonesia Bapa, sumber daya alamnya, orang-orangnya, masyarakatnya, pemerintahannya Tuhan. Engkau tutup bungkus di dalam darah Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga memberkati daerah-daerah di Indonesia Tuhan, Jakarta Tuhan, ibu kotanya Bapa, tutup bungkus Tuhan Yesus. Tutup bungkus Tuhan jika sekarang Indonesia sedang mengalami pandemi Tuhan Yesus. Di Indonesia ada virus Tuhan, Tuhan tutup bungkus masyarakatnya Tuhan Yesus agar yang terinfeksi berkurang Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati ekonomi Indonesia juga Tuhan Yesus. Engkau berkati pemerintahannya Tuhan agar bijaksana Bapa, agar bisa seturut kehendak-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Indonesia di tangan-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua aman dalam perlindungan-Mu di Indonesia Tuhan. Tuhan, Kau juga berkati COVID-19 Tuhan, hilangkan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Engkau tutup bungkus kami, anak-anak-Mu Bapa, agar tidak terjangkit Tuhan. Engkau berkati warga masyarakat dunia Tuhan, agar tetap sehat dalam tangan-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segera temukan obatnya Tuhan, segera pulihkan Tuhan, segera pulihkan semua keadaan Tuhan Yesus, agar kami bisa beraktivitas seperti biasa Tuhan. Tutup bungkus kami Tuhan, di mana yang sakit sembuhkan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan Yesus agar COVID-19 segera hilang, segera pulih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga memberkati orang tua dan anak-anak sekolah minggu Tuhan, walaupun kami sekolah minggu secara online Tuhan, tidak bisa bertatap muka langsung Tuhan Yesus, tapi kami yakin semuanya sama Tuhan, di dalam tangan-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan agar kami sekolah minggu online dengan baik Tuhan, dengan mendengarkan dengan baik, doa dengan baik, tetap taat Bapa, tidak melupakan-Mu Tuhan, walaupun di rumah Tuhan Yesus, tetap memuliakan nama-Mu Tuhan secara online Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati sekolah minggu online ini Tuhan, agar bisa menjadi berkat untuk anak-anak di luar sana Tuhan Yesus. Engkau berkati orang tua Tuhan yang sudah menjadi orang tua yang baik buat anak-anaknya. Berkati orang-orang tua Tuhan agar bisa membimbing, memberikan nasihat dan lain-lain Tuhan. Engkau tutup bungkus orang tua di Indonesia Tuhan Yesus. Engkau berkati juga kakak-kakak sekolah minggu Tuhan Yesus, agar bisa tetap melayani Tuhan, melayani dengan baik walaupun secara online Tuhan. Berkati Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pimpin kakak-kakak sekolah minggu Tuhan, agar tetap bisa memberitakan firman-Mu dengan baik kepada
kepada anak-anak Tuhan Yesus. Berkati anak-anaknya juga Tuhan agar mau mendengarkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dalam daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, Mari adik-adik semuanya kita angkat kedua tangan kita mau terima berkat. Adik-adik yang sudah menyaksikan acara ini, terimalah berkat dari surga, dari Allah Bapa di surga, melalui putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Terimalah sukacita, damai sejahtera, kesehatan, perlindungan, penjagaan Allah yang sempurna atas engkau dan keluargamu bahkan seluruh kehidupanmu. Yang seluruh kehidupanmu, yang seluruh kehidupanmu, yang seluruh kehidupan. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita CK9 Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.